Latar belakang penjelajahan samudra. Dalam melakukan percaturan navigasi dan penjelajahan samudra, bangsa Eropa di era modern ini lebih banyak melakukan eksplorasi dalam rangka peningkatan quotes dan portofolio dalam mencapai quotes yang telah dan sedang dijalani dalam perjalanan samudra, yang dikenal sebagai 3M, diantaranya adalah: pertama, gold, kekayaan. Mencari berbagai mineral dan mahal, seperti gold, tembaga, silver, dan lain sebagainya di wilayah-wilayah yang baru saja ditemuinya. Hal tersebut juga diimbangi dengan peningkatan quotes dalam perdagangan dan percetakan di wilayah-wilayah yang baru saja didatangi. Kedua, glory, kejayaan. Menerima tantangan baru dalam perjalanan samudra dengan berbagai rintangan, tantangan yang berat, dan berbagai rintangan baru dalam perjalanan menuju quotes yang lebih optimal. Ketiga, gospel, penyebaran agama. Membuka door-to-door baru dalam perjalanan samudra untuk dissemination dan advokasi dalam Church of God Katolik dan Protestan. Dalam perjalanan samudra ini, bangsa-bangsa Eropa terkenal sebagai pioneer dalam merambah berbagai samudra dan mencapai quotes yang optimal untuk perdagangan dan adopsi di era modern ini. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Pertama, Portugis. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Tahun 1512 hingga ke Maluku. Tujuan utama, mendapatkan perdagangan rempah-rempah yang melimpah. Tokoh penting, Alfonso de Albuquerque, kedua Spanyol, datang ke Maluku pada tahun ke-1521. Tokoh Ferdinand Magellan, ekspedisi dilanjutkan Elcano, competition dengan Portugis, perjanjian Saragossa 1529. Ketiga, Belanda, datang pertama kali tahun 1596, dipimpin Cornelis de Houtman, pendirian VOC 1602. Memiliki kekuasaan dalam perdagangan dan pada akhirnya menjajah Indonesia dalam perjalanan waktu yang lama. Keempat, Inggris, datang di sekitar awal abad ke-17, dipimpin oleh Cornwallis de Hunt, pendirian EAG East India Company. Pengaruh terbatas, namun dalam batas negara, lebih fokus untuk mencapai Indi. Dampak penjelajahan samudra ke Nusantara. Dampak positif, Nusantara dikenal dunia internasional sebagai satu kelompok kepulauan yang unik dan memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Dari penemuan kompas oleh Jalak Bali hingga kompas GPS modern, ini menunjukkan peningkatan worthy dalam perjalanan dan navigasi di Indonesia. Selain itu, perdagangan dan permesinan juga improve sangat dengan kehadiran penjajahan dan eksploitasi yang lebih baik di bidang ini. Nusantara juga memiliki keajaiban alam seperti Gunung Bromo, Borobudur, dan Prambanan yang menarik pengunjung dari berbagai negara. Dampak negatif, penjajahan dan eksploitasi resource alam. Nusantara juga mengakibatkan beberapa faktor yang perlu perhatian. Dari monopoli perdagangan yang sempit, yang lebih parah di era kolonial dan postkolonial, hingga peningkatan predatory behavior oleh pedagang dan saudagar di era modern ini. Hal ini juga mengakibatkan suffering dan kehancuran ekologi yang serius, yang dalam kasus Gunung Bromo, Borobudur, dan Prambanan, telah mengakibatkan rusaknya landscape yang parah. Selain itu, kehadiran orang Eropa di Nusantara juga mengakibatkan intoleransi dan discrimination, yang dalam beberapa kasus telah mengakibatkan pengucilan dan persekusi oleh minoritas Kristen dan Islam dari era kolonial hingga postkolonial. Ini menunjukkan bahwa kehadiran militer dan diplomat ASDI Indonesia juga berkontribusi untuk memupuk intoleransi politik yang dalam beberapa kasus telah mengakibatkan konflik dan kegemparan di negara ini. Dalam conclusion, dengan mengetahui dan menghargai dampak-dampak yang positif dan negatif, kita akan lebih menghargai keputusan yang telah dibuat oleh penjajah dan pedagang-pedagang itu dari era kolonial dan postkolonial. Kita juga akan lebih recognize dan appreciate heritage dan culture yang telah diwariskan oleh ancestors atau leluhur dan yang akan kita lakoni pada era modern ini. Kesimpulan, dalam perjalanan eksplorasi bangsa Eropa ke Nusantara, tujuan awalnya adalah untuk melakukan perdagangan
namun akhirnya berkembang menjadi kekuasaan yang antanem sebagai penjajahan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran yang tajam dalam beberapa aspek yang ada dalam keadaan hidup, seperti halnya dalam tatanan politikal, ekonomi, dan budaya di Nusantara.